Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari Prodi PTIK 1I. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Kri Saputra, NIM 2522310. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, latar belakang identitas. Identitas secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian itu, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas-identitas tersendiri sesuai dengan keunikannya, sifat dan ciri-cirinya, serta karakter-karakter dari bangsa tersebut. Hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Identitas ini bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. 1. Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat oleh wilayah dan selalu memiliki wilayah seperti tanah tumpu darah mereka sendiri, keamanan sejarah, sistem hukum atau perundang-undangan, hak dan akan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Identitas nasional atau yang sering disebut sebagai identitas kebangsaan adalah jati diri bangsa yang ataupun ciri khas suatu bangsa berupa falsafah. Bangsa ideologi yang dianut suatu bangsa untuk membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya sehingga mudah untuk dikenali. Dan yang kedua, identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia itu sendiri yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Identitas nasional tersebut dimulai dari identitas manusia itu tersendiri dan diakhiri dengan integrasi nasional. Identitas nasional Indonesia bersifat pluralistik, yaitu ada keanekaragaman baik menyangkut sosiokultural ataupun religiositas menurut pandangan historis ataupun sejarahnya. Khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh penduduk asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan Masa Kebangkitan Nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati dirinya sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itulah muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil-hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis, yaitu etis politik. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan itu tersendiri. Sebagai identitas nasional, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi, tahun 2007, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri sendiri. Kongres Kebudayaan diselenggarakan di Solo tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli 1918 dan terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun, dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung pada tahun 1924. Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional itu sendiri. Nah, dasar pertimbangan dan implementasinya yang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bagi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan.
negara sebagaimana dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik membahasnya dalam tulisan ini dengan judul sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. B. Pernyataan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, tarik beberapa permasalahan di antaranya, yaitu yang pertama, bagaimana konsep terbentuknya sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Apa saja implementasi dari sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia? Dan C. Tujuan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan masalah agar membuat kita memahami masalah antara lain, yang pertama, untuk memahami konsep terbentuknya sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Untuk memahami implementasi dari sebuah historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya akan membacakan rangkuman dari kelompok kami, yaitu identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat oleh wilayah dan selalu memiliki wilayah ataupun tanah tumpah darah mereka sendiri. Kesamaan sejarah, sistem hukum ataupun perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Pembentukan identitas nasional Indonesia memiliki banyak pendapat dan argumen untuk kepentingan bersama. Setiap unsur memiliki sejarah terbentuknya. Unsur tersebut seperti penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai identitas dari bangsa Indonesia, yang disahkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 oleh para pemuda Indonesia pada masa itu. Adapun permasalahan akan identitas nasional itu pada masa sekarang dikarenakan oleh era globalisasi yang tidak dapat disaring oleh para anak bangsa, sehingga mereka masuk ke era globalisasi dan melupakan jati diri sebagai anak bangsa Indonesia dengan asas penerapan hidup beracu pada Pancasila. Sejarah adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Sosiologis adalah ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak tahun 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Masalah yang timbul dari pembentukan identitas nasional negara Indonesia bersumber pada historis, sosiologis, dan politik berdampak hingga kini dengan banyaknya macam-macam masalah antara lain di karakter anak bangsa dan masalah politik identitas. Dan hasil analisis kami banyak menemui akar dari masalah tersebut karena kurangnya edukasi dan pemahaman dari identitas negara beserta solusi untuk menambah pemahaman akan sumber historis, sosiologis, dan politik akan identitas nasional di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah, NIM 2522312. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang kajian teori. Dalam kajian teori yang pertama ialah pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional atau biasa disebut dengan national identity berasal dari kata identitasman dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional atau biasa disebut dengan nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok
yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik secara fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok atau collective action yang diberi atribut nasional, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki identitas nasional agar suatu negara tersebut dapat dikenal oleh bangsa-bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. 6 sumber historis, sosiologis, dan politis. Kita terlebih dahulu akan mencermati dahulu 2 jenis identitas, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Yang pertama, identitas primer. Identitas primer dinamakan juga dengan identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Anda dapat mengajukan sejumlah pertanyaan tentang identitas nasional. Dan yang kedua ialah identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau dikonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Identitas nasional Indonesia bersifat pluralistik atau ada keanekaragaman, baik yang menyangkut sosiokulturasi ataupun religiusitas. Rinciannya ialah yang pertama identitas fundamental atau biasa disebut dengan ideal, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa. Dan yang kedua, identitas instrumental, yaitu identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan. Alatnya berupa Undang-Undang 1945, Lambang Negara, Bahasa Indonesia, dan Lagu Kebangsaan. Dan yang ketiga ialah identitas religiusitas, yaitu Indonesia yang pluralistik dalam agama dan kepercayaan. Dan yang keempat ialah identitas sosiokultural, yaitu Indonesia yang pluralistik dalam suku dan budaya. Dan yang kelima ialah identitas alamiah, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Dan poin yang kedua ialah pengertian historis. Kata sejarah secara harfiahnya berasal dari kata bahasa Arab yang dimana sajarotun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut dengan tarik. Adapun kata tarik dalam bahasa Indonesia yang artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah itu lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah gesikte, yang berarti sudah terjadi. Dan poin ketiganya ialah pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yang dimana politika atau bisa disebut dengan urusan kota. Artinya serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok atau bentuk lain dari hubungan kekuasaan individu, distribusi sumber daya air, dan status. Cabang dari ilmu sosial yang mempelajari politik dan pemerintahan tersebut disebut sebagai ilmu politik. Politik ialah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan masyarakat, kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tersebut. Dan yang poin keempat ialah pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat,
Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan dari sosiologi adalah sosiologi bersifat logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, akumulatif, dan empiris, teoritis, dan kumulatif. Dan yang terakhir ialah non-etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Surya Dikri Saputra dengan NIM 2522310. Saya akan melanjutkan materi yaitu masalah unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama, Menko PMK pertahankan Pancasila sebagai identitas nasional. Ulasan berita yang pertama, permasalahan akan Pancasila sebagai identitas nasional di mana rakyat Indonesia tidak mencerminkan identitas dari ciri-ciri khas Indonesia. Setelah hasil dari pendataan ataupun observasi dari Menko PMK yang membuat judul untuk mempertahankan Pancasila sebagai identitas nasional itu sendiri. Subjek dari permasalahan tersebut adalah kita sebagai rakyat Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi, perihal itu pemerintahan ingin agar edukasi akan pemahaman identitas nasional lebih dikembangkan. Dan yang kedua, Lemhanas RI, pemerintahan harus menguatkan identitas dari karakter bangsa. Dan ulasan yang kedua yaitu karakter kita yang telah diambil dari pandangan hidup para pahlawan ataupun para leluhur dahulu. Dengan menetapkan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, karakter yang beragama dari Indonesia seharusnya menguatkan kita para anak muda untuk mengembangkan serta memperlihatkan budaya dan beragama dengan kesatuan Indonesia kepada dunia luar, bukan malah mengikuti hal-hal yang ada di luar. Ciri khasnya dari negara lain menjadi suatu hal yang wow dan harus kita ikuti. Dan yang ketiga, politik identitas tantangan demokrasi Indonesia. Ulasan yang berita yang ketiga, tantangan identitas sangat beragam termasuk ke dalam politik. Karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia. Politik identitas merupakan suatu masalah politik yang mendepankan suatu organisasi untuk memiliki hak politik dan dikatakan politik oleh rakyat. Masalah ini umum terjadi saat pemilihan wakil rakyat yang diadakan serentak oleh para pemilu. 4. Cegah politik identitas para pemilu. Tahun 2024, Bawaslu dan tokoh agama ulasan berita dan yang keempat, masalah politik Indonesia yang terus dating di saat menjelang masa pemilihan umum. Sehingga para dewan-dewan mengusulkan untuk mengikut sertakan para tokoh agama dan kampanye-kampanye yang akan diadakan oleh para calon wakil rakyat. Kerana biasanya pada saat kampanye banyak yang menyinggung pada suku, ras, dan yang paling utama adalah agama. Untuk lebih lanjut, mungkin kita akan menyelesaikan apa usulan dari berita-berita ini, apakah benar-benar terjadi pada tahun di pemilu 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andisa Huta Suhud dengan NIM 2522314. Saya akan menjelaskan analisis dari berita yang telah kami rangkum pada bab ini, yaitu berita pertama, Menko PMK mengatakan pertahankan Pancasila sebagai identitas nasional di era globalisasi yang tidak dapat kita lewatkan, membuat para anak bangsa mengabaikan jati dirinya sebagai anak bangsa Indonesia dengan identitas bangsa yaitu Pancasila. Banyaknya pengaruh akan sikap dan budaya yang diikuti oleh anak Indonesia seperti cara berpakaian yang mengikuti negara lain dengan istilah mengikuti hal yang tren ataupun viral. Hal ini dianggap sebagai suatu hal yang wajar di era globalisasi saat ini, tapi sesungguhnya telah menyimpang dari adab yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu Lemhanas RI mengatakan bahwa pemerintah harus menguatkan identitas dan karakter bangsa.
Berita ini masih membahas tentang bagaimana anak bangsa terhadap identitas Indonesia. Kurangnya pemahaman anak muda akan kebangsaan Indonesia menjadi satu sudut pandang yang dimana bahwa anak Indonesia belum mengetahui penuh akan rasa kebangsaan dan identitas nasional bangsa Indonesia. Adapun karakter yang seharusnya dimiliki oleh anak muda Indonesia semua bersangkut paut ke sejarah di mana para pahlawan melawan penjajah dulu, dari melawan menggunakan senjata sampai melawan menggunakan taktik yang disembunyikan oleh para penjajah ataupun organisasi rahasia yang dibuat untuk gerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah itu seharusnya dapat menjadi motivasi dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku anak bangsa. Contoh dari implementasi karakter yang seharusnya ada pada anak muda Indonesia antara lain kreatif, berani dalam mencoba hal yang baru dalam kurung positif, mampu mengemukakan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan dengan sopan, percaya diri dan tidak juga sombong, dan melakukan berbagai hal dengan konsep apakah perbuatan ini berdampak positif ataupun negatif. Tidak hanya itu, perbedaan akan keberagaman di Indonesia seharusnya menjadi penguat bagi kita, bukan karena perbedaan ini malah menjadi banyaknya pertikaian. Inilah salah satu fungsi dari identitas nasional Indonesia dibuat di suatu negara. Bentuk dari pemersatu ini dapat kita lihat dari unsur identitasnya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita yang telah ditetapkan secara umum di Sumpah Pemuda. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa, yaitu dengan 5 dasar yang dirumuskan adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, adalah realitas hidup yang ada di Indonesia. Berita yang ketiga yaitu politik identitas sebagai tantangan demokrasi Indonesia. Berita ini menjadi salah satu bahan yang menarik kami ambil karena identitas nasional yaitu demokrasi menjadi topik pembicaraan. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan suatu situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk resepsi di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Ada politisi atas identitas. Identitas yang ada dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini. Namun justru mulai tampak penggunaan identitas-identitas tersebut sekretari diangkat melalui suku, agama, daerah, dan lain-lain. Politik identitas ini selalu mengedepankan suatu golongan tertentu untuk mendapatkan sorotan masyarakat sebagai hal yang disebut politik. Seharusnya politik itu berusaha mendapatkan titik terang akan suatu masalah, bukannya saling menjatuhkan akan pendapat yang dikemukakan di setiap golongan. Masyarakat akan menilai bagaimana kerja dari para wakil rakyat yang telah dipilih secara serentak itu. Etika ataupun moral sangat dilihat oleh masyarakat. Rapat dan hasil rapat yang diselenggarakan secara live sosial media ataupun televisi ataupun dipublikasikan akan menjadi penilaian masyarakat bagaimana etika akan aspirasi mereka disampaikan dengan etika politik. Yang keempat, berita yang keempat yaitu cegah politik identitas pada pemilu 2024, Bawaslu gandeng tokoh agama. Bersangkut akan berita yang ada nomor 3, permasalahan saat ini akan terulang kembali di mana adanya politik identitas yang mengedepankan suatu organisasi politik dan lain dengan cara memberikan hoaks, menyinggung akan sara yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan di kelompok tersebut. Mereka akan memberikan alasan karena tidak adanya undang-undang yang melanggar secara rinci, kampanye yang mengandung unsur menghina, menghasut, dan mengadu. Sehingga pemerintah saat ini menyusun sebuah badan yang mengantisipasi adanya politik demokrasi dan penyinggung unsur sara dengan membawa para petinggi agama di setiap agama yang ada di Indonesia agar tidak adanya perdebatan antar umat beragama. Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat oleh wilayah dan selalu memiliki wilayah yaitu dengan tumpah darah mereka sendiri.
kesamaan sejarah, sistem hukum ataupun perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Pembentukan identitas nasional Indonesia memiliki banyak pendapat dan argumen untuk kepentingan bersama. Setiap unsur memiliki sejarah terbentuknya unsur tersebut. Penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai identitas diri dari negara Indonesia yang disahkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 oleh para pemuda Indonesia pada masa itu. Adapun permasalahan akan identitas nasional itu pada masa sekarang dikarenakan oleh era globalisasi yang tidak dapat disaring oleh anak bangsa, sehingga mereka masuk ke era globalisasi dan melupakan jati diri sebagai anak bangsa Indonesia dengan asas penerapan hidup yang beracu pada Pancasila. Sejarah adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari serta kehidupan masyarakat. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara Indonesia mewujudkan kebajikan bersama. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Kongres kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kongres ini memberikan semangat bagi bangsa Indonesia untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya. Namun dampaknya telah meluas menjadi kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung pada tahun 1924. Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan di tahun 1938 di Solo. Masalah yang timbul dari pembentukan identitas negara bersumber pada historis sosiologis dan politik berdampak hingga kini. Dengan banyaknya macam-macam masalah antara lain di karakter anak bangsa dan masalah politik identitas. Dan hasil analisis kami banyak menemui akar dari masalah tersebut karena kurang banyaknya edukasi dan pemahaman dari identitas nasional tersebut, beserta untuk solusi menambah pemahaman akan sumber historis, sosiologis, dan politik akan identitas nasional Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Yulfah, NIM 2522317. Di sini saya akan menjawab rumusan masalah yang telah saya ambil, yaitu bagaimana konsep terbentuknya sumber historis, sosiologi, dan politik tentang identitas nasional di Indonesia. Konsep terbentuknya identitas nasional di Indonesia melalui banyak pandangan, antara lain bisa dilihat dari pandangan historis, sosiologi, dan politik. Identitas nasional ini melekat pada diri bangsa Indonesia dan tidak boleh tersingkirkan oleh pengaruh-pengaruh asing dari negara manapun juga. Sebab, jika hal itu terjadi, maka bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan santun, murah hati, berbudaya, memiliki keragaman bahasa dan budaya, serta mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Itulah identitas nasional bangsa Indonesia. Di tengah-tengah perkembangan zaman yang cenderung membawa berbagai pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan identitas nasionalnya. Hal ini tidak berarti bangsa Indonesia harus tertutup terhadap dunia luar, melainkan harus menyingkirkan agar tidak bertentangan dengan kepribadian dan nilai-nilai dalam Pancasila. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional di Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa.
Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentuknya kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan di Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supandi, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang dipikirkan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo tahun 1908 yang diperoleh oleh Dr. Lajman Widioningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan diselenggarakan di Solo tanggal 5 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bangsa Sunda diselenggarakan di Bandung pada tahun 1924. Kongres Bangsa Indonesia diselenggarakan pada tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebangsaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2003. Menurut Pilar, Kongres Kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang menginstal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Pada tahun 1920 sampai 1930-an, pertumbuhan partai politik di Sumatera bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakatan dalam berbagai bidang, seperti bidang perdagangan, keamanan, hingga organisasi politik. Tumbuhnya dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengundangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Dari penjelasan berikut yang telah kami kutip, telah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga dan bangsa sebagai identitas setelah merdeka dan bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kebangsaan yang memang telah dimiliki warga dan bangsa itu secara aspiratif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga dan bangsa telah memiliki identitas primer yang identitas kebangsaan. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui penjajahan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan interaksi pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan, proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal ataupun non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar logat yang terus-menerus dan akhirnya menyatu berrelasi dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia,
Maka secara sosiologi, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenal dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antara individu manusia dapat didefinisikan dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenal dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah ataupun muka, kulit, warna, dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenal dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi, kesenangan, semangat, karakter, ataupun watak, sikap, dan yang lain-lain. Secara politik, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi perinci atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara yaitu Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan bentuk-bentuk identitas ini telah diatur dan peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lain ataupun yang khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno sebagai yaitu bahasa Indonesia atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, bendera negara adalah sang merah putih, lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dasar filsafat negara yaitu Pancasila, konstitusi ataupun hukum dasar negara adalah Undang-Undang RI 1945, bentuk negara yaitu Kesatuan Republik Indonesia, konsep wawasan Nusantara, dan yang terakhir kedudukan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud ekspresi bangsa Indonesia yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah, perjuangan bangsa, kesatuan, dan keragaman budaya, dan keamanan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu jawaban pada perumusan masalah yang pertama. Saya akan menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu apa saja implementasi dari sumber historis, sosiologi, dan politik tentang identitas nasional di Indonesia. Implementasi atau penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Contoh sederhananya dari implementasi identitas nasional yaitu kewajiban diadakannya upacara bendera setiap hari Senin dan hari nasional di Indonesia pada seluruh instansi sekolah maupun non-sekolah. Dalam upacara bendera terdapat banyak sekali unsur identitas negara, seperti pengibaran sang merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional, pembacaan
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan Pancasila, dan pada penutup upacara diakhiri dengan doa. Pelaksanaan upacara ini membuktikan bahwa masyarakat sudah diajarkan bagaimana mengimplementasikan identitas sejak dini. Namun, masih banyak yang menyepelekan kegiatan upacara karena kurangnya rasa kebangsaan pada dirinya. Implementasi identitas nasional dalam kehidupan berbangsa, bernegara, mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, pola tindakan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah dibacakan oleh teman-teman tadi ialah yang pertama, bisa kita ambil dari kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dipilih, yaitu dengan bagaimana proses terbentuknya identitas nasional Indonesia secara pandangan historis, sosiologis, dan politik, bahwa pembentukan identitas nasional Indonesia berlandaskan kebiasaan orang Indonesia dimulai dari zaman kerajaan dahulu, masa penjajahan, dan sampai pada era reformasi pembentukan. Dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. Menempatkan tujuan-tujuan dalam setiap unsur identitas negara yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Dan yang kedua, penerapan atau implementasi dari unsur identitas nasional. Indonesia yang dibentuk hingga kini masih diterapkan dan masih digunakan seperti bahasa Indonesia, upacara penaikan bendera merah putih di setiap hari Senin dan hari nasional, sistem pemerintah dengan demokrasi, serta moto rakyat Indonesia dengan keberagamannya untuk persatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua ialah saran yang bisa kami sampaikan kepada para penonton atau para audiens. Yang pertama, bangsa Indonesia pastinya mengharapkan tercerminnya identitas nasional Indonesia dengan jati dirinya sendiri. Berbeda dengan negara-negara yang lain, karena tidak hanya sebuah prestasi yang akan dipandang dunia untuk melihat kita sebagai anak bangsa yang cinta dengan tanah air dan pola berpikir, bertindak, dan bersikeras dan bersikap kita antar sesama, atau bisa disebut dengan toleransi. Oleh karena itu, kita sebagai anak penerus dari bangsa harus dapat membiasakan, mengembangkan, dan mengedepankan segala hal yang menyangkut pautkan sebuah tentang negara terdahulu. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan dari kelompok kami, mohon dimaafkan, karena sebuah kebaikan atau kebenaran hanya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah pembahasan kami atau hasil presentasi kami tentang Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.